Otherworldly Evil Monarch, Bab 35. Judul, Bertemu Dalam Hujan. Old Song, ada apa denganmu? Apakah kata-kata bocah itu memprovokasi kamu sampai-sampai menjadi bingung? Pria parubaya dengan anggun mengangkat kendi anggur, menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Dia hanyalah seorang sarjana muda yang tidak terkendali mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Kamu adalah seseorang dengan tingkat toleransi yang tinggi. Kamu tidak perlu terlalu picik tentang hal itu. Dia mungkin tidak menyadari betapa enak anggur kamu, tapi aku tahu. Yang mulia mungkin tidak mengetahui ini, tapi anggur terbaik ini adalah pencapaian aku yang paling membanggakan, akumulasi dari seluruh hidupku. Adapun yang lainnya, mereka tidak lebih dari masa lalu. Ketika aku mendengar bocah kecil itu memperlakukan anggurku dengan jijik, yang aku lakukan hanyalah tertawa dan mengabaikannya. Old Song menatap ke arah Jun Xie pergi dengan tatapan kosong dan bingung. Sayang sekali ketika aku keluar setelah mendengar kalimat terakhirnya, dia sudah pergi. Untuk melewatkan pertemuan dengan sesama teman yang mengerti tentang anggur, sayang sekali. Seorang teman yang mengerti tentang anggur? Kasihan, pria parubaya yang dipanggil sebagai Yang Mulia terkejut. Memang, sangat disayangkan. Old Song mengangguk tanpa ragu-ragu. Untuk bisa mengucapkan kata-kata itu, anak muda ini telah membuktikan dirinya sebagai seseorang yang mengerti anggur. Dia kemudian bergumam, tindakan sebenarnya dari meminum anggur adalah meminum dalam emosi seseorang, atau bahkan pikiran seseorang. Menuangkan anggur ke dalam perut saja tidak dapat dianggap sebagai tindakan meminum anggur. Itu hanyalah tindakan membuang-buang anggur yang baik. Orang yang memahami tindakan meminum anggur, arti dari mencicipi anggur, menghargai anggur, melewatkan pertemuan dengan teman yang memahami anggur adalah penyesalan terbesar dalam hidup seseorang. Melihat sekeliling, topi hujan bambu yang dibiarkan tergantung Jun Xie telah menghilang tanpa sadar. Mata Old Song berkedip, pupil mata tiba-tiba berkedip dengan warna biru pucat. Sayangnya, orang yang dialamatkan sebagai Yang Mulia, menatapnya dari belakang dan tidak menyadarinya. Kuning untuk peringkat Earth, biru untuk peringkat Sky. Old Song ini yang tampak sangat tidak rapi dan hanya tahu cara menyeduh anggur diam-diam adalah seorang ahli peringkat Sky Suan. Berdiri di bawah hanya dewa tertinggi Suan, ahli langit Suan dapat dianggap sebagai puncak keberadaan di benua Suan-Suan. Orang yang begitu terhormat sebenarnya tinggal di toko anggur yang kecil dan terpencil. Sangat disayangkan. Jika Jun Xie tidak pergi, dia akan dapat menemukan aspek luar biasa dari Old Song ini dengan perasaan spiritual yang unik ini. Dia pasti akan terjerat kecintaan Old Song pada anggur yang enak. Sayangnya, Jun Xie sudah lama pergi. Bahkan bayangannya tidak dapat ditemukan. Setelah meninggalkan toko anggur, Jun Xie berjalan perlahan, hati dan pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Dia keluar dari keadaan aneh yang dia alami. Keadaan itu dapat dianggap sebagai representasi Raja Iblis, Jun Xie. Keadaan itu melambangkan emosi sejati Raja Iblis dari masa lalu, yang hanya meremehkan dunia. Tidak menunjukkan rasa takut untuk menyinggung orang lain, dia akan mengatakan apapun yang ingin dia katakan, melakukan apapun yang dia ingin lakukan, bahkan jika itu berarti memilih jalan yang berbeda dari puluhan ribu orang, bahkan jika tindakannya secara universal dikutuk oleh dunia. Aslinya Raja Iblis dengan bangga akan terus maju, berdiri sendiri melawan dunia. Bertindak berdasarkan kemauannya sendiri, tidak peduli dengan keraguan, tidak peduli pada perasaan orang lain. Jika dunia memilih untuk memuji aku dan mengangkat reputasi aku ke langit, aku hanya akan menerimanya dengan tetap menjaga hati nurani yang bersih. Jika dunia memilih untuk mengutukku, aku juga akan menerima semuanya. Kepribadian sesat inilah yang menyebabkan nama Raja Iblis. Tapi setelah melampiaskan beberapa frustrasinya, Jun Xie yang telah menenangkan diri secara alami akan memilih untuk menghentikan sentimen yang dia rasakan sebagai Raja Iblis. Menenangkan dirinya, dia menatap hujan lebat dan memutuskan bahwa tidak ada tempat yang baik untuk pergi dalam hujan lebat ini. Karena tidak ada tempat yang baik untuk pergi, dia berbalik dan menuju ke rumahnya sendiri. Saat dia akan berbelok ke sudut jalan, Jun Xie tiba-tiba terkejut dan memperlambat langkahnya. Suara teredam rendah datang dari sudut. Jika bukan karena fakta bahwa telinga Jun Xie lebih tajam dibandingkan dengan orang kebanyakan, dia tidak akan pernah mendengarnya di tengah hujan deras. Suara itu berkata, "Kita akhirnya berhasil. Jika bukan karena hujan lebat ini, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan ini untuk menyentuh barang keluarga Tang ini."
Ini adalah berkah surgawi. Keluarga Tang. Jun Xie merasa kaget saat dia langsung memikirkan keluarga Tang Yuan. Merenungkan hal ini, dia menggerakkan tubuhnya, menggunakan hujan lebat sebagai penutup dan menyembunyikan dirinya di balik dinding dengan sekejap. Tembok itu adalah tembok tanah, tidak tinggi menurut standar biasanya dan tidak mampu menyembunyikan seluruh orang. Namun, itu memberikan perlindungan yang sangat baik dalam hujan lebat ini yang dipenuhi kabut. Belum lagi, orang-orang di depan bahkan tidak menyadari keberadaannya. Dia perlahan melepas topi hujan bambu dan segera dibasahi air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hal ini karena suara hujan yang menghantam topi hujan bambu berbeda dengan suara hujan yang menghantam dinding tanah. Jun Xie tidak bisa membantu tetapi berhati-hati. Tentu saja, masih ada perbedaan halus dalam suara yang dihasilkan dari hujan yang menghantam tubuh dibandingkan dengan yang menghantam dinding tanah. Namun jika dibandingkan dengan topi bambu, perbedaannya jauh lebih kecil. Di tengah suara terengah-engah dari hu, kira-kira 6 orang berjalan ke depan, tampaknya membutuhkan usaha keras bahkan untuk berjalan. Tak satu pun dari mereka yang berpikir bahwa mungkin saja seseorang berada di sekitar jalan utama dalam hujan deras ini. Salah satu dari mereka yang memegang parsel, berbalik dan berkata, "Hal ini sudah direncanakan sejak lama, tapi tidak pernah berhasil diselesaikan. Sampai kita akhirnya berhasil kali ini, Tuan pasti akan sangat senang setelah dia tahu." Pria lain menjawab sambil terengah-engah, "Memang benar kita berhasil, tapi dengan biaya yang tidak sedikit." Betapa tidak terduga, meskipun 4 dari 6 elit keluarga Tang tidak ada, mereka masih berhasil mendeteksi gerakan diam-diam kita. Jika bukan karena orang misterius yang memikat 2 ahli yang tersisa dari keluarga Tang, dan juga 14 saudara kita yang mengorbankan hidup mereka untuk menjaga bagian belakang kita, aku takut. Hah? Setelah mengatakan itu, dia mulai batuk. Namun, item ini sangat penting. Kita tidak memiliki ruang untuk kesalahan terkait masalah ini. Sebaiknya kita segera kembali dan menyerahkan barang ini kepada tuannya. Kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Hanya dengan begitu kita bisa sedikit lengah. Hah? Beberapa hari ke depan pasti akan buruk. Jangan tunda lagi, hati-hati dengan kemungkinan gangguan dan bergerak. Memang benar. Namun, Kakak Lang, agar kita dapat menyusup ke keluarga Tang lebih awal, kakak iparmu telah membantu kita. Apa yang akan terjadi jika keluarga Tang mengetahuinya? Aku takut saudara ipar kamu tidak dapat melarikan diri. Takut pantatmu. Pada saat mereka mengetahuinya, kita bersaudara akan mengumpulkan hadiah kita dan meninggalkan tempat ini untuk tempat lain. Dunia bukanlah tempat kecil. Aku benar-benar tidak percaya bahwa keluarga Tang ini memiliki kemampuan untuk menemukan kita. Adapun saudara ipar aku yakin dia sudah lama pergi sekarang. Persetan dia akan menunggu keluarga Tang menangkapnya. Orang itu licin, jika kamu punya waktu untuk mengkhawatirkannya, kamu sebaiknya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Sangat benar. 6 orang itu bergerak maju dengan tergesa-gesa, setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke arah Jun Xie. Melihat dari samping, Jun Xie mengamati bahwa di antara 6 orang itu, 4 di antaranya mengalami luka serius sedangkan luka yang diderita 2 lainnya juga tidak ringan. Saat mereka bergerak, darah terus mengalir keluar dari mereka. 2 di antaranya batuk tanpa henti, setiap batuk mengakibatkan tanah berceceran dengan warna merah tua. Namun, warna merah tua itu langsung tersapu oleh air hujan. Apa sebenarnya yang mereka curi dari keluarga Tang? Apakah itu sangat penting? Mereka mengirim 20 orang, tetapi terpaksa meninggalkan 14 orang, sehingga hanya 6 orang yang melarikan diri. Adapun 6 orang ini, 4 dari mereka menderita luka yang sangat menyedihkan, namun mereka benar-benar merasa puas dan bangga. Jika keluarga Tang memperoleh sesuatu yang baik, bukankah Tang Yuan tidak akan memamerkannya dulu? Tiba-tiba, orang yang tampaknya menderita luka paling parah berhenti bergerak. Dia terbatuk sebelum membentak, "Siapa itu? Tunjukkan dirimu." Dengan tatapan menggelegar, dia mengalihkan perhatiannya ke arah Jun Xie. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya perak cemerlang saat dia menyalurkan semua Suan Qi di tubuhnya, sepenuhnya siap menyerang kapan saja. Orang yang menderita luka paling menyedihkan sebenarnya adalah ahli Suan Qi tingkat perak. Selanjutnya, dia juga berhasil mendeteksi kehadiran Jun Xie.